hari ini mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di pagi hari ini panjenengan semua yang hadir pada saat ini mudah-mudahan akan mendapat keberkahan dan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa diamalkan setiap saat. Salam dan salam semoga kita sanjungkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita harapkan samanya kelak di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini, baik yang berada di dalam masjid ini maupun di luar masjid ini, atau pedagang dan para pengunjung pasar Jimbaran, mudah-mudahan orang-orang termasuk mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah pada Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, alhamdulillah kajian subuh putaran yang ke-9 ini yang insyaallah sudah saya sampaikan, yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Miftah Ramadan Syamili dari Pekuncen Banjaranyar atau Parakan Sinjang. Mudah-mudahan dengan ceramah beliau kita akan bisa mencerahkan para kaum muslimin dan muslimat dan juga menggembirakan, mencerahkan dan menggembirakan mudah-mudahan. Karena yakinlah bahwa dengan terselanya kajian subuh ini kita harapkan semua yang hadir dan kaum muslimin muslimat rahimahullah akan bisa mendapatkan pencerahan dan juga kebumbungan. Karena di masjid ini alhamdulillah telah dibuka dari mulai per 1 Juli, itu sudah saya sampaikan buka 20 jam. Dan kajian-kajian ini sudah setiap ba'da maghrib ada kajian, dan ada kajian tahsin bagi yang banyak semua yang ingin belajar baca Al-Quran rawuh mawon atau hadis saja di malam Kamis, setiap Kamis yang alhamdulillah diisi oleh beliau Al-Ustaz Imam Suroyo dari Mumbir. Di panjenengan yang ingin baca Al-Quran yang baik, rawuh mawon atau datang saja di masjid ini setiap malam Kamis. Insyaallah panjenengan semua bisa mengikuti kajian tahsin Al-Quran dan juga kajian yang lain termasuk Jumat pagi ini. Dan kami juga melayani berbagai kegiatan, di antaranya itu apabila panjenengan semua mau haji suwe nunggune, ya suwe nunggune, dan sekarang sulit apalagi panjenengan sudah berumur 50 tahun lebih, ya nunggunya setengah tahun. Dan panjenengan sedikit daftar setengah tahun ini tua, yang sekali kaki. Untuk itu gimana bisa kami sampaikan, salurkan untuk umroh, ya yang di September ada, Oktober ada, November ada, masih ada kekosongan, yaitu jamaah umroh murah, ya murah. Saya lagi dengan sepenuh hati, insyaallah amanah, insyaallah amanah. Oleh itu banyak semua yang ingin sudah berniat, jangan ditunda-tunda kegiatan baik ini untuk pergi ke Baitullah. Untuk itu kami harapkan dari semua yang sudah berniat segeralah ditunaikan panggilan Allah yang kedua. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah haji maupun umroh, dan yang ketiga panggilan mau. Agar orang pengen panggilan yang ketiga, maka marilah bersama-sama tunaikan panggilan yang pertama dan yang kedua. Demikian yang saya sampaikan pada beliau Ustaz atau Kiai Haji Miftah Ramadan Syam, padanya dihaturkan dan marilah agar mendapatkan Allah Ta'ala kita buka bersama-sama dengan bacaan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyati qadara wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Al-ayat nomor 4. Para hadir jamaah pengawasan Jumat pagi, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Marilah pertama-tama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam anugerah nikmat, dari mulai nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama bermuajahah bil wujuh, bermujalasah, bermusyafaah, bersilaturahim dalam rangka kajian Jumat pagi. Mudah-mudahan hari kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikut setia ajaran tuntunan dan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Pertama-tama kali saya mendengar ada kegiatan Jumat pagi, alangkah bahagianya. Kenapa? Kalau niat kita memang benar-benar niat baik sesuai dawuhnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa ma kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi segala sesuatu itu harus diawali dengan niat yang baik. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala niat saya keluar dengan sami tasa diberikan juga kesayangan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan pinter-pinter kemanfaatan, pinter-pinter kemaslahatan, dan pinter-pinter keberkahan. Allahumma amin. Karena nopo proses maaf Pak, saya bahasanya sampai tadi request Pak, di sini majmu orang-orang pasar banyak yang bisa bahasa Jawa daripada beliau yang dalam orang mana, jadi saya campuran gitu. Saya campuran. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan alias paham sedoyo. Ada satu al-hadis yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Dalam kitab hadis disampaikan, ya Ibnu Mas'udin, julusuka sa'atan fi majlis ilm la tamasu qalaman wa la taktubu harfan khairulaka min alfi ajrabah wa nadaruka ila wajhil alim khairulaka min alfi farasin tasaddaqta biha bisabilillah wa salamuka alal alim khairulaka min ibadati alfi sana. Rasulullah
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dahulu kepada sahabat Ibnu Mas'ud, lungguh kiro sesaat, duduknya kamu sesaat kangge leres-leres rawuh di majelis pengawasan, majelis ilmu. Sekalipun engkau tidak membawa alat tulis, boten betok pulpen, boten betok kotor, sinau souki tidak mencatat satu huruf pun. Dawai Rasulullah kepada saudara Mas'ud itu masih lebih baik daripada engkau membebaskan 1000 budak. Sallallahu alaihi wasallam. Dan pandangan kita kepada orang yang alim, Rasulullah SAW dawuh kepada sahabat Ibnu Mas'ud, apabila pandangannya itu dengan penuh kebahagiaan, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa hasud, maka masih lebih baik daripada engkau bersedekah 1000 jaran. Kalau bahasa halusnya Jawa Pak, itu rombo. Kalau bahasa Indonesianya adalah kuda. Dan ini bukan kuda kaleng-kaleng, bukan kuda ecek-ecek, tapi kuda-kuda pilihan yang dipersiapkan untuk armada jihad fisabilillah. Dan dahulu Rasulullah SAW kepada sahabat Ibnu Mas'ud, uluk salam piro. Ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum ya Syekh, assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum kepada orang yang beralim, itu masih lebih baik daripada beribadah sunnah selama 1000 tahun. Allahumma kalau benar-benar awal wa akhiran kita mengikutinya. Ini kadang-kadang datang ke majelis-majelis, baik majelis dzikir, majelis taklim, majelis sholawat, tapi orang cerita piyambak mau itu kira-kira Kanjeng Rasul senang kamu betul. Begitu juga kata Kang Azid, kaji komentasi PPN, ngaji kok bisa mikir HP-an, konten betul. Maksudnya kalau HP-an nyimak tidak masalah sih. Sini masuk mengkono lagi boni di sini bermain HP. Jadi kalau niatnya benar-benar baik, datang ke majelis pengawasan menika mugi-mugi kula jenengan sami mendapatkan keberkahan daripada ilmunya. Allahumma. Saya ingin menyampaikan ada salah satu ayat Al-Qur'an surah Jumu'ah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala dawuh bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ini sesuai dengan yang kita kerjakan pada pagi hari. Jadi di setiap Jumat pagi ini sesuai sekali. Jadi setelah engkau menunaikan sholat, bertebaranlah engkau di muka bumi Allah. Qul bifadillah, carilah fadl, carilah keutamaan, carilah keistimewaan. Berarti kalau di pasar itu carilah rizki, matas nafkah, mencari maisha, tentu harapan kita halalan thayyiban. Kang nopo modal samu ibadah jungkung madhep mantep menyembah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertebaranlah di buminya Allah untuk mencari fadl, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemarin kalau engkau kepingin beruntung, maka jangan sekali-kali untuk tidak ingat kepada Allah. Maaf, tradisi di kita Indonesia itu sering sekali setiap tahun ada yang PHBI, baik itu memperingati kelahirannya Rasul, baik itu peristiwa Akbar Isra Mi'raj, baik itu peristiwa Nuzul Quran. Semua itu kalau kita lihat dari dasar kata ingat mendapat awalan perahiraan itu adalah ingat. Nek wong Jawa itu ngendikane eling selalu.
Kalau bahasa Arabnya adalah dzikrullah. Makanya surat Jumu'ah ayat 10 itu ada kaitannya erat juga dengan surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ya wong kang beriman, hai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta, kekayaan, aset, serta anak-anak yang kau miliki menjadikan engkau lupa berzikir kepada Allah. Jikalau engkau berbuat demikian, maka digolongkan orang-orang yang mendapatkan kerugian. Kalau rugi dalam dagang masih tidak masalah, nanti bisa mencari modal untuk mencari keuntungan. Tapi kalau rugi itu sampai di akhirat, na'udzubillah summa na'udzubillah, inna adzabi lasyadid. Jadi surat Al-Munafiqun ayat 9 dengan surat Jumu'ah ayat 10 intinya pun ada di dalam al-hadis Tirmidzi. Kanjeng Nabi mendapatkan ad-dunya mal'unah, mal'un ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wa 'aliman wa muta'alliman. Pada hakikatnya dunia yang kita miliki, maaf, harta, kekayaan, aset yang kita miliki dari mulai fasilitas mobil, rumah, kulkas, semuanya itu sebenarnya dilaknat oleh Allah. Terkecuali orang yang memiliki harta benda dunia itu adalah orang yang ahli zikir. La tansa dzikrullah. Zikir di sini bisa bermakna nek wong Jawa selalu eling datang perintah-perintah Allah, berzikir kepada Allah, selalu ingat kepada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliman, orang-orang yang alim, wa muta'alliman, dan orang-orang yang senang ngaji. Artinya apa? Penetralisir daripada harta, benda, kekayaan supaya tidak dilaknat oleh Allah. Maka untuk menjadi orang yang selalu beriman dan imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, untuk selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada aliman wa muta'alliman. Apalagi kan Rasul mengatakan khairu man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik di antara kamu semuanya adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'an atau orang yang belajar Al-Qur'an. Pokoknya ngaten, nek mboten mulang yo ngaji. Dan salah satu penyelamat supaya kita itu mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat wallahu bima ta'malun. Memang ngaten para bapak ibu proses doyo, Kanjeng Nabi itu sudah pernah menyampaikan, inna likulli ummatin fitnatun ummatil mal. Setiap umat itu pasti ada yang namanya ujian, cobaan ataupun fitnah. Dan umatku diuji oleh Allah Subhanahu wa taala perihal keduniawian. Bis langsung mau poin, ketika manusia tentunya itu diuji dengan ketemu karo Mas Eko, masalah Eko. Lagi semua orang pasti berdoanya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi, bahkan wa taubatan qabla al-maut wa
kita semua termasuk Allahu latifu bi yarzuqu may yasha wa huwa qawiyul aziz. Niku sedaya kepingin kita tentunya niku mendapatkan rezeki ingkang halal, kata berkah kangge sareng ibadah. Makanya ada amalia-amalia melaksanakan sholat duha. Apabila rezeki itu jauh, maka dekatkan ya Allah. Apabila rezeki itu ada di atas, maka turunkanlah ya Allah. Apabila rezeki itu ada di dalam bumi, maka turunkanlah ya Allah. Apabila rezeki itu samar, maka wujudkanlah ya Allah. Apabila rezeki itu haram, jangan disampaikan atau dirugikan kita, alias kita selalu diberikan rezeki yang halal berkah Allah. Ini gua usahakan. Apabila engkau ingin mendapatkan rezeki yang berkah, nah sekarang apa yang maksud dengan berkah? Maaf, kadang-kadang ada orang, wes pokoknya aku mau pengen sugih loh, butuh model, butuh kerja. Kalau orang kepingin mendapatkan harta yang banyak, ya pasti harus usaha, upaya ikhtiar. Ternyata mereka lupa tidak dibarengi dengan doa. Makanya saya mendapatkan ijazah dari guru saya, Prof. Kiai Mustafa Bisri Rembang, itu pernah menyampaikan, nek kowe lakon sholat duha, sasaran itu berdoa, bacakan surat Al-Kautsar 14 kali. Napa Bu? Surat apa? Al-Kautsar berapa kali? 14 kali. Ini saya berkah daripada surat Al-Kautsar, engkau akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang bakalan dari golongan wong sing kekurangan, terutama dalam masalah rezeki yang halal. Allahumma. Hal itu meraih rezeki dengan rezeki yang halal dan menjadikan berkah. Saya akan mengutip sedikit dari kitab Madinul Su'ud. Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani itu pernah menyampaikan di saat Rasul Muhammad SAW berada dalam kandungan ibundanya tercinta Sayyidatuna Aminah Az-Zuhriyah, itu para malaikat matur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Allah, Tuhan sesembahan kami, kini kekasih Engkau ayahandanya telah tiada. Bagaimana nasibnya nanti? Siapa yang akan melindunginya? Siapa yang akan menjaganya? Siapa yang akan mencukupkan daripada semua rezekinya? Siapa yang memenuhi kebutuhan-kebutuhannya? Siapa yang akan mendidiknya? Sehingga Allah Subhanahu wa taala dawuh kepada para malaikat, wahai para malaikatku, untuk urusan kekasihku ingsun dhewe kabeh sing arep. Allah dawuh kepada para malaikat, wahai para malaikat, malaikatku ana waliyuhu wa hafiduhu wa hamihi wa rabbuhu wa ainuhu wa rasiquhu wa kafihi. Untuk urusan kekasihku Muhammad, Allah dawuh, Allah lah yang akan melindunginya, yang akan menjaganya, yang akan merawatnya, yang akan mendidiknya, yang akan mencukupkan daripada semua rezekinya, dan Allah lah yang akan memberikan apa-apa yang menjadi kebutuhannya. Setelah para malaikat bertanya kepada Allah, lalu Allah gantian memberikan perintah kepada para malaikat. Setelah Allah dawuh ana waliyuhu wa hafiduhu wa hamihi wa rabbuhu wa ainuhu wa rasiquhu wa kafihi wa sallu alaihi wa tabarraku bi ismi. Allah dawuh kepada para malaikat, bersolawatlah kalian kepada kekasihku, wa tabarraku bi ismi. Carilah keberkahan dengan membaca sholawat atau membaca asma Nabi. Kita sholat itu selalu membaca sholawat Ibrahimiyah. Apa betul Bu sholawat Ibrahimiyah? Sholawat Ibrahimiyah itu yang kita baca di tahiyat akhir, posisi duduk tawarruk, atau duduk yang tahiyat awal itu namanya iftirash. Kalau duduk tahiyat itu namanya tawarruk. Itu ada bacaan sholawat Ibrahimiyah. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu namanya sholawat Ibrahim. Begitu juga ada sholawat yang lain yang intinya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini sengaja saya sampaikan karena ini momen penting pada tanggal 12
perintah Allah yang berdasarkan di dalam kitab Majmu'uz Zuhud Syekh Rawi Al-Bantani itu memang betul-betul mutlak disampaikan, difirmankan oleh Allah bahwa Allah dan malaikat bersolawat pada Nabi. Tapi maaf, ini pentingnya mengaji. Kalau orang yang hanya sekilas-sekilas, apalagi cuma mengajinya kepada Mbah Google dan YouTube, ada YouTube orang Indonesia, itu gak bakal paham. Maksudnya kan, kalau sholawatnya Allah kepada Nabi itu bukan meminta syafaat, guys. Allah bersolawat dan Nabi itu bukan meminta, tapi memberikan rahmat, memberikan maghfirah, memberikan derajat kebaikan, memberikan keberkahan. Dan sholawatnya malaikat kepada Nabi itu memohon, menghibahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya orang-orang yang bersolawat kepada Nabi, ya Allah berikanlah mereka dengan rahmatmu, dengan maghfirah, dengan berbagai macam kemuliaan termasuk berkah. Makanya ada al-hadis, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam shalawatin wa hamdahu wa asra hadiyatin wa fa'alahu asra darajat. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku, maka satu sholawat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 rahmat, dengan 10 maghfirah dan 10 derajat kebaikan-kebaikan. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Intinya pun alhamdulillah wa syukurillah, kita semua ada media setiap pada subuh di hari Jumat untuk sama-sama ngaji. Karena salah satu penyelamat ada, saya ingin menyampaikan, ada namanya sholawat ilmi. Sholawat ilmi itu dari Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Maaf, Syekh Khalil itu banyak mencetak ulama-ulama besar seperti Simbah Kiai Hasyim Asy'ari, seperti Simbah Kiai Ahmad Dahlan, termasuk sebagai Wahab Hasbullah, termasuk Simbah Kiai As'ad Samsul Arifin. Itu banyak mencetak ulama-ulama besar. Ini kuatan namanya sholawat ilmi. Sholawat ilmi itu kita mohon kepada Allah biberkati sholawat mendapatkan ilmu ingkang manfaat, maslahat, barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Sholawat ilmi ini diberkati sholawat, mudah-mudahan kita berkumpul dengan orang-orang soleh bukan hanya di dunia saja, tapi perkumpulan itu sampai di akhirat kelak. Allahumma amin. Nanti kan Nabi nanti dahu manja'ahu ajaluhu wa huwa yadul ilma laqiyallah wa lam yakun bainahu wa baina nabiyina illa darajatun nubuwah. Barang siapa wong sing ketekan malaikat jurupati dari Israil alaihissalam dicabut nyawanya, tapi orang yang dicabut nyawanya adalah orang yang ahli ngaji. Misalnya nembe kondur saking kegiatan pengajian di Masjid Al-Ikhlas Kota Pasar, dicabut nyawanya oleh Allah karena dia itu habis ngaji. Laqiyallah wa lam yakun bainahu wa baina nabiyina darajatun nubuwah. Telah akan dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang saleh, juga ada sholihin, termasuk anbiya wal mursalin, namun tak belajar Allah. Inilah pentingnya mengaji. Makanya jikalau engkau ingin mendapatkan keberkahan, wilujengipun berkah, keluarganya berkah, ilmunya berkah, rizkinya berkah, jamaah ini berkah, majlis ini berkah, satu kuncinya. Hanya Rasul pernah menyampaikan, innal anbiya alam yuwasu dinaram wa dirham. Innamal rasul ilma faman akhadha bi adabi hadil bafil. Para nabi, para rasul tidak mewariskan harta, benda, kekayaan, termasuk berbagai jenis mata uang, mulai rupiah, dinar, dirham, dolar, real, tidak. Apalagi jenengan pernah mendengar semua ini para nabi, para rasul kok mewariskan harta, benda berupa alat-alat transportasi seperti mobil-mobil mewah. Pernahkah jenengan mendengar Sena, Yaris, Avanza,
Soluna Kijam Innova Expas Masdagren Livina Pajero Fortuner Senia Epivitelios Corolla Agia Katana Vitara BMW Limosin R3 sumber alam dan sinar. Kita supaya pada ngantuk mau itu. Nabi Rasul tidak pernah mewariskan harta benda kekayaan, tapi mewariskan ilmu. Makanya dikatakan al-ulama masyabihul ard wa khulaful anbiya wa warasatul anbiya. Ulama itu menjadi sinaran, menjadi pelita, menjadi pepadam, menjadi lampu ning bumi. Maaf, jikalau tidak ada para ulama, yang ulama itu adalah pewaris ilmunya para nabi. Dari kajian nabi kepada para sahabat, kepada tabi'in, dan tabi'in, termasuk kepada para ulama yang amilin wa muslim mujahidin fisabilillah ya rabbil. Jikalau tidak ada ulama, masya Allah, buddha tiapa lurah, buddha tiapa camatnya, buddha tiapa gubernur, buddha tiapa wali kotanya, buddha tiapa presiden. Bahkan bisa halalkan segala cara, antang romo wal terdewa bu asfal bu sandal bu khora bu katibabal kabeh teruntar. Bisa halalkan segala cara, bojomu ya bojoku, bojomu ya bojomu. Jerekan cetak iwak teri iwak segara, iwak teri di pangan kucing, mangsa aku para lawang beli aja di musuh. Makanya jikalau kita kepingin hidupnya berkah, para nabi, para rasul yang harta, benda, kekayaan, apalagi para nabi itu mewariskan ilmu. Dikatakan ulama adalah lampunya bumi, ulama itu penggantiku, katakannya Rasul, ulama adalah waris kepada Rasul, dan ulama adalah warisnya para nabi dan Rasul. Jikalau engkau nupri ngalap ridhone Gusti Allah lawan ngaji, maka engkau akan mendapatkan bagian sing melimpah ruah. Nah, itulah yang dimaksud dengan barakah. Mahwa barakah? What is the meaning of the godbless? Apa yang maksud dengan berkah Tuhan? Al-barakatu ziyadatul khair min hal, tambah kesaenan, tambah kebagusan, tambah kemaslahatan, tambah keistiqomahan, tentu kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita berdoa pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua dalam hidupnya, rezekinya, ilmunya, keluarganya, majelis ini termasuk jamaah semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi majlisina wa barik lana fi jama'atina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini kadang-kadang ada orang yang berdoa tapi sifatnya egois. Allahumma duit anak, Allahumma beras anak, Allahumma minyak goreng anak, Allahumma muka-muka PKH. Ini namanya doa yang egois. Masya Allah, dengan banyaknya kejadian-kejadian di Indonesia ini, Masya Allah pun pokoknya sampai tetap istiqomah. Jadilah DPR sejati. Bukan DPR dari partai mana, di partai apa, tapi DPR di Masjid Al-Ikhlas. Rupanya DPR itu singkatan Dinas Pengajian Rutinan. Sallallahu Nabi Muhammad. Intinya pun kalau ingin berkah hidupnya, ya ngaji. Man salaka tariqan yaltamisu fil masallallahu tariqal jannah. Bahkan ketika orang itu mengkaji daripada ilmu agama, akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jenengan kula sami niku cara arep mimpin sampun wonten kabeh. Manut Allah wis ana Qur'ane, manut jeneng Nabi wis ana hadise, manut ulama wis ana kitabe, manut pemerintah wis ana undang-undang dan kabeh. Raten kalau ada orang kepingin kaya, kepingin mendapatkan harta benda yang tapi melupakan ulama, waduh bahaya. Ini sing jenenge danger of the danger. Karena Nabi pernah menyampaikan, saya di zaman ala ummati yufariquna min ulama wal fuqaha. Fayaqtabul ta'ala bariyati. Ulaha yurfa'ul barakatu min kasbihim wa thaniyatu yusallitullahi ta'ala alim sultanan doli wa thalithu yahrujuna minad dunya bighayri. Kalau sudah ada orang menyampaikan usah ngaji-ngajian, usah ulama-ulamaan, nggak usah di pondok pesantren-pesantrenan, nggak usah ngaji kitab-kitaban, nggak usah. Wah, itu siap-siap disampaikan ketika orang sudah tidak lagi mengikuti ajaran para ulama Rasulul Anbiya, terutama ulama alim fikih, maka Allah akan memberikan bala atau musibah. Ulaha yang pertama yurfa'ul barakat min kasbi. Allah akan menghilangkan keberkahan dalam hidupnya. Berkah itu wonten saestu wonten ing surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala dawuh walau anna lahum qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Lamun jikalau penduduk negeri ini semuanya beriman kepada Allah, semuanya takwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu berkah dari langit dan pintu-pintu berkah dari bumi. Walakin kadzabu fa'arna bima kanu yaksibun. Kenapa mereka mendapatkan musibah, mereka mendapatkan bala, mereka mendapatkan fitnah, mereka menderita? Karena banyak saudara-saudara kita yang mendustakan ayat-ayatnya Allah. Satu, jikalau meninggalkan ajaran Nabi melalui para ulama-ulama itu, yang pertama kok dihilangkan berkah dalam hidup. Lo kau belum menyampaikan, semua itu pasti berdoanya Allah membalik lana, Allah membalik lana. Berdoa untuk makan saja Allah membalik lana. Fimorozat karena waktu ada benar. Ketika orang makan siapa pun ada doanya, Allahumma firli bisiwa birahmatika ya rahman rahim. Ketika orang masuk ke bulan Rajab juga ada doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'ban. Allahumma barik. Ini dihilangkan berkahnya dalam kehidupan. Masya Allah. Jangan sampai anak pas istilah sering minum dawet nih sorowit sirem motor duit anak obor mobil gede harus setor motor langka dulu saruna telas warna merah kuning turun lunas malah utang anak yuyu dan lugur pasir bocor guyu duit cair anak yuyu anak sebut dan godong lompong bocor meramu duit isinya mengeluh. Sekarang banyak loh musim patah tiang-tiang sing nyembelih bandot tampangnya boleh tapi sing nabi orang bedot produknya kalau kudus gedel dan suka tanpa utang rendel dong masa itu tapi malah mayung. Saya berdoa semua yang ada di majelis ini mudah-mudahan hari ini dan seterusnya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wabarakatuh. Bi ta'atillah wa bi ta'atil Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sing kedua, kalau orang sudah jauh meninggalkan ajaran para ulama-ulama ahli fikih, wasaniyatu yusallitullahi ta'ala sultanan dolim, maka kita akan diberikan pemimpin yang dolim.
kita bermuhasabah, kita introspeksi. Wonten dawuh idza wujida li amri fadadat bilisa'ah. Jikalau suatu pekerjaan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancuran. Kebetulan pemimpin-pemimpin kita itu banyak artis-artisnya yang seharusnya mereka adalah porsinya, kapasitasnya bukan untuk mengurusi negara. Ini sudah menjadi bukti. Makanya kalau jenazah sami diberikan oleh Kanjeng Rasul, innallaha yaqbidul ilman tizaa yantazi'u minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi ilman ta'dan nafruhu satwa wasu'ilu min fadlillah. Jadi Allah Subhanahu wa taala cara mengangkat ilmu-ilmu pengetahuan dari manusia dunia itu bukan sekaligus serta merta habis, tapi sedanipun para ulama. Ketika dalam satu komunitas sudah tidak ada yang mau mengaji, dalam satu komunitas sudah tidak ada lagi al-habib al-habibnya, sudah tidak ada lagi al-usad al-usadahnya, ngalamat akan ada orang bodoh yang diangkat di seorang pemimpin. Ketika ditanyakan sama jamaahnya, jawabannya di address, tapi sayangnya minal ngawuri wal skarbe. Apa yang terjadi? Menyesatkan bagi dirinya dan menyesatkan bagi orang lain. Mudah-mudahan upaya kita setiap Jumat pagi mengkaji, kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin-pemimpin yang dibukakan hatinya jernih dalam berpikir, menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah. Allahumma. Yang ketiga, wasalisu yahujuna minad dunya bi ghairi iman. Ketika sudah jauh meninggalkan ajaran-ajaran Nabi melalui para ulama sholihin, matinya tidak husnul khotimah, tapi syukur khotimah. Boten dokter iman, boten Islam, boten dokter kalimat thayyibah. Makanya saya ingin menyampaikan, fa inna ma asy'ala syai'in mata alaihi. Kebiasaan seseorang bahkan menjadi hobinya itu tidak jauh daripada kematian. Maaf, bocah itu senangannya dolanan motor trek-trekan, maka resikonya pasti ada saatnya tergelincir. Resikonya dolanan trek. Ketika orang itu ahli jamaah, ahli tadarus, ahli murojaah, ahli ta'lim, ahli zikir, insyaallah karena dia punya kebiasaan. Bahkan ada hadis yang menyampaikan ketika orang mau menjelang tidur kemudian membawa air wudhu, itu kalau dicabut nyawanya direken sedane niku syahid. Membawa iman, membawa Islam, membawa kalimat thayyibah, direken sedane ingkang husnul khotimah. Ketika perbuatan yang menjadi hobinya, maaf, lagi ngetren, podo ngeslot, hati-hati, pas lagi mikir. Fa inna man asya ala syai'in mata'ala. Mari wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ojo pisan-pisan merusak awakmu dewe dengan perbuatan yang tidak baik, tapi berbuatlah kebaikan karena Allah mencintai orang-orang sing berbuat kebaikan. Maka dari 3 bala musibah itu jangan sampai menimpa kepada kita. Mudah-mudahan dengan setiap kali kita mengikuti kajian-kajian yang mengarah kepada ilmu fikih, ilmu tauhid atau ilmu tasawuf, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya saja yang hadir dijadikan keluarga-keluarga ingkang ahli ibadah, ahli ilmu. Tadi saya menyampaikan ada namanya sholat ilmu seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahli ilmi dhahira wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika salihin
في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه wasallim. Ibarat sholawat kita semua menjadi golongannya orang-orang yang ahli ilmu, ahli khair, dan berkumpul dengan para ulama bukan hanya di dunia saja, tapi sampai di akhirat kelak di bawah panji naungan bendera kesucian, di bawah panji naungan bendera kemenangan, di bawah panji naungan bendera keselamatan. Ingat dengan asal dari Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mari bersama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah saya menyampaikan kata-kata yang berkenan. Saya sering menemui Muhammad. Walaupun masih Allah sudah tidak sabil, usikum wa nafsi bi Allah wa qad sallallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Mau pilih pada warna sintang kan? So, Bapak Ibu yang mau tanya, silakan. Bapak sudah punya kafe sekarang? Mumpah saya mengerjain. Alhamdulillah sudah masuk semua. Alhamdulillah, terima kasih matur nuwun Jumatan Yai Miftah Ramadan Syam yang telah menyampaikan tausiahnya di pagi hari ini Jumat 5 September bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua akan berkenan berarti ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa diamalkan di setiap saat dimanapun dan kapanpun berada. Untuk itu terima kasih semua yang hadir dan yang telah memberikan sedekahnya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu yang akan membalas kebaikan pada semua. Dan yakinlah bahwa apapun yang disuguhkan dan apapun yang diberikan kepada takmir Masjid Al-Ikhlas Pasar Rakyat Haji Barang ini, mudah-mudahan banyak semua akan mendapatkan keberkahan, mendapat kebaikan dan akan diganti oleh Allah Taala. Terima kasih. Dan kami ucapkan terima kasih tadi kepada yang telah memberikan donaturnya, memberikan sumbangsihnya, memberikan sedekahnya. Kami ucapkan terima kasih yang seterusnya. Dan di Masjid Al-Ikhlas ini telah terselenggara dibuka kajian-kajian setiap pada maghrib. Itu adalah kajian tafsir Al-Quran bagi panjenengan semua yang ada waktu senggang, maka hadirlah pada setiap malam Kamis atau hari Rabu malam Kamis ada kajian tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh beliau Ustaz Imam Suroyo dari Lumir. Terima kasih sekali. Dan juga kami menerima pendaftaran haji maupun umroh maupun haji plus. Kami menerima dan kami insyaallah akan saya salurkan dan akan saya daftarkan dengan sebaik mungkin, dan kami dengan seluruh hati atas puas hatinya insyaallah dengan yang sudah berniat untuk haji atau umroh